Kalau dia aku pernah buat, misalnya depan sekolah, depan rumah ibadah, ya kan begitu dipasang zebra cross ditambah lampu lebih bagus kan? Enggak, teknisnya. Jegol aja gitu udah salah itu. Salah. Aku pernah lampu merah. Udah terlalu detail lagi Pak. Nah, itu jelas ada aturan. Kita ngobrol lagi di channel Awam Menjadi Paham. Ingatnya. Kita kan pernah juga ngobrol masalah zebra cross. Tapi kalau di persimpangan lampu merah itu bukan zebra cross namanya. Begini, zebra cross itu adalah bagian daripada pedestrian crossing, tempat penyeberangan. Ada yang pakai zebra cross, ada yang pelikan, ya kan? Ada Kalau di lampu merah? Lampu merah sebenarnya ini atur lampu merah lampunya atau tidak? Zebra cross ini kan sebenarnya adalah yang makna dari zebra cross ini sendiri, artinya ini beda dengan sebenarnya pelikan atau yang ada lampu tadi. Jadi sebenarnya kalau zebra cross-nya marka itu mengatur. Zebra cross adalah suatu tempat di mana ketika pedestrian sudah menginjak itu harusnya kendaraan yang mengalah. Tapi kalau ada lampu, berarti kan bisa bertolak belakang. Yang menyeberang yang salah. Ya, jadi gini, ikut lampu atau ikut aturan zebra cross itu berbeda. Kenapa? Hampir semua tempat bisa ada, mungkin semua ya. Sekarang kan ada kesan gini, pokoknya ada simpang bikin zebra cross, ada salah kaprah. Salah pengertiannya. Yang salah pengertian ini Pak yang paling bahaya, bukan masalah sia-sia pembangunan itu ya. Berarti kita pintar itu yang Nah, ini makanya pintar, tapi kalau seperti ini biarin dan berlanjut terus Pak. Sampai sekarang hampir semua jalan kita pakai zebra cross. Takut aku Pak, dengan yang Bapak bilang tadi itu, awal pejalan kaki itu berarti tilang itu. Kita tadi kena kesalahan kan. Iya. Padahal itu jelas ada peraturannya. Karena tilang itu kabarnya Pak, tilang elektronik itu apa etle tadi itu. Ya. Muka aku aja ditandai. Oh iya. Memang sekarang kan udah canggih Pak, itu memang udah ada kan. Karena muka aku sampai digambar sama KTP. Makanya sinkronisasi data juga harus ada kan. Iya. Nah, jadi dudukkan dulu salah satu contoh nih ya. Itu dari zebra cross saja masih salah kaprah kita Pak. Jadi seharusnya kalau persimpangan yang lihat ada lampu itu adalah 2 garis paralel cukup Pak. 2 garis paralel. Kemudian orang bisa nyebrang tergantung lampunya. Kalau enggak, ini malah jadi apalagi mau gunakan alat yang sangat kaku ya. Itu dulu benahin semua engineer-nya benar itu dulu, mumpung lagi ada waktu. Mungkin nggak setelah ini mungkin bertahun. Kita belum masuk ya Pak. Oh iya. Termasuk tadi zebra cross itu peraturan CILBA ya, PP 67, peraturan Menteri Perhubungan nomor 67 2018 kalau salah. Penggantian sebelumnya Pak. Itu jelaskan itu mengenai zebra cross tadi sebenarnya. Itu beda dengan tempat penyeberangan. Jadi kalau dia berlampu sebenarnya 2 garis paralel cukup. Kalau dia yang zebra cross itu sebenarnya bukan disimbang, boleh disimbang, tapi simbangnya ada lampu pengaturnya. Itu boleh. Aku pernah buat, misalnya depan sekolah, depan rumah ibadah. Oh iya, memang jelas itu jalanan bebas, udah ada lampu merah. Ya kan, begitu dipasang zebra cross ditambah lampu lebih bagus kan? Enggak, kontroversi Pak. Karena lampu aturannya kan ketika lampu itu menunjukkan ini kan ada ikut. Padahal dia para tanpa ada lampu pun, dia ketika kita pijak kendaraan harus berhenti. Makanya sebenarnya Pak, ini bukan sekedar salah teknisnya, bukan teknisnya, pembiayaannya boros, bukan. Perilaku manusia itu salah, karena pengertian itu udah salah. Jadi sebenarnya beberapa tempat aku tengok, termasuk di luar negeri Pak ya, yang ada zebra cross, ada push button type itu. Sebenarnya enggak. Makanya kalau ada push button, namanya pelikan. Pedestrian light crossing. Jadi dia atur nyebrangnya ketika lampu itu dipicit. Jadi dia bukan zebra cross. Karena zebra cross ini mengambil makna yang ini Pak. Karena zebra cross ini mengambil makna yang ini Pak. Bisa mudah orang mengenal ya. Jegol aja gitu udah
salah itu. Salah itu mana? Jadi prinsip itu dulu kita pegang. Ya kita berhentinya di depan garis. Oh iya, nanti ada stop line-nya. Sebelum dia cross itu ada stop line garis paralel panjang. Nah, tapi ketika memang misalnya tidak ada orang bertali kan dia nampak, maka penempatannya juga harus tempat yang jelas. Jangan bodoh-bodoh tempat yang jelas. Sehingga kita lihat, oh nggak ada orang gerak, itu bisa gitu. Tapi ketika tidak, kita lihat misalnya ada orang berdiri di situ, kita yang hati-hati ketika dia memang mau pijak itu langsung, kita yang harus ngalah. Jadi jangan pula lah ada zebra cross di dekat deretan pohon-pohon terlindung ya. Terlindung gitu ya. Itu malah bukan pun zebra cross, Pak. Apa namanya rambu banyak gitu, Pak. Jadi ada kesan saya gini, kok ini maknanya mau dipakai atau tidak? Karena yang masang kenapa dibiarkannya terlindung? Inilah yang ingin bertanya juga ukuran. Aku pernah pulang agak malam, Ya. gelap. Terus tempat di dalam kota gede, kampung ini kan ada. Kampung besar ini ya. Aku bilang kampung. Kadang-kadang agak kampungan juga aku sih. Iya. Akunya Pak, kelakuannya. Tengok kiri kanan, gitu kan. Udah simpang deh, nggak ada lampu merah. Nggak aware. Tapi itu simpang merah. Kalau aku tengok ada cahaya merah di balik pohon-pohon. Soalnya wah ada di lampu merahnya. Banyak ada. Pas aku berhenti, tapi ragu-ragu juga aku. Ya tadi. Ya itu tidak salah, penempatan itu harusnya nampak. Malah anehnya gini loh, ada yang menghalangin itu malah peralatan yang dibuat oleh aparat itu sendiri gitu, misalnya tiang apa gitu. Jadi lampu itu dibalik tiang gitu. Jadi dia sendiri yang menempatkan itu untuk tidak menghargai. Dia sendiri nggak menghargai aturan dia. Dia minta orang menghargai, gimana? Dia kan salah kaprah. Iya. Itu banyak, Pak. Kalau itu ada nggak aturan tersendiri, Pak? Gimana harus itu diletakkan? Jelas. Aturan yang jelas, semua jelas. Malah apa ya? Lengkap dengan kadang-kadang saya lihat udah terlalu detail lagi, Pak. Nah, itu jelas, ada aturan juga jelas. Termasuk di breakfast tadi, saya pun setengah mati heran. Kok aparat nggak bisa baca ini? Itu saya lupa Menteri Perhubungan tahun nomor 67 ya 2018 tentang marka. Iya. Itu ada tentang dia. Cuman karena seperti ini mungkin mereka ngeliat gambar ketika ada simpang, terus ada gambar zebra cross. Padahal dia bilang ini simpang tak berlampu. Nah, kalau simpang berlampu itu cukup 2 garis paralel, bukan zebra cross. Oh, ngerti aku. Jadi kalau simpang yang tak berlampu, yang dianggap aman dari mana-mana, tetap boleh mau dipasang. berangkat, itulah pasang zebra cross. Pasang zebra cross. Tapi ketika pakai lampu bersih traffic light di lampu, kalau pelikan cross tadi, pilihnya pelikan. Itu di pelikan ya. Artinya cukup 2 garis paralel. Nah, di antara 2 garis paralel itu orang nyebrang. status orang sama di mobil. Ya, kalau yang ini itu udah lampu, Pak. Sama kayak mobil. Iya. Merah lampu kok nggak bisa jalan. Ya, makanya nanti untuk nyebrang ada lampu hijaunya kan. Nah, di situ ada iya, sama statusnya kan. Tapi kalau zebra cross bukan gitu, Pak. Nah. Pokoknya ada orang bijak ini, Anda ngalah. Itu nggak ada cerita. Makanya kalau udah berlampu kan konflik kan. Jadi kalau terjadi di zebra cross pelanggaran terhadap pejalan kaki itu udah jelas. Iya. Ya kan. Nah kalau terjadi pelanggaran atau kecelakaan pejalan kaki di pelikan cross, tetapi diberlakukan seperti zebra cross, itu mana? Ya, makanya kan itu sulit. Iya. Karena kalau hukum zebra crossnya jalan, hukum pelikan crossnya juga jalan. Ya makanya itu dulu benahin. Kalau saya bilang tadi itu dulu kan yang benar, baru berjalan. Satu lagi memang untuk mengikuti peraturan kita juga diawali dengan taat aturan. Kalau kan ada yang tidak. Tapi itulah tentang misalnya yang saya sebutkan tadi, Pak, itu bagian dari sebenarnya. Baru saya bilangkan tadi kalian nonton yang pertama sih, engineering. Engineering. Keduanya adalah sebenarnya edukasi tadi. Edukasi termasuk tadi SIM. SIM itu kan harus